Bagaimana distribusi logistik pemilu yang dilakukan KPUD di sejumlah daerah? Sudah ada Sabda Role di Makassar, Sulawesi Selatan, dan Sheila Aditya di Banda Aceh. Kita ke Sabda terlebih dahulu. Bagaimana dengan KPU Sulsel dalam proses distribusi logistik? Ada kendalakah yang dialami? Sabda. Ya, Andini, 9 hari menjelang pemilihan legislatif dan Pilpres 2019 pada 17 April mendatang, KPU Sulawesi Selatan masih terus melakukan upaya penyaluran distribusi logistik ke 24 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan. Dan dari 24 kabupaten kota ini ada sejumlah kabupaten yang menemui kendala pendistribusian logistik. Yang pertama adalah Kabupaten Pangkajene Kepulauan dan yang kedua adalah Kabupaten Kepulauan Selayar. Kedua kabupaten ini memiliki pulau-pulau kecil yang tersebar di Selat Makassar dan juga Laut Flores. Kendala cuaca yang ekstrim serta gelombang tinggi merupakan faktor utama yang menghambat pendistribusian logistik pemilu seperti surat suara dan lainnya. Yang ketiga adalah Kabupaten Luwu. Berbeda halnya dengan Kabupaten Pangkep yang memiliki pulau-pulau kecil, Kabupaten Luwu dengan keadaan topografi yakni wilayah pegunungan dan sejumlah wilayah di Luwu ini memang berada di pegunungan terpencil dan hal ini cukup menyulitkan pihak KPU Kabupaten Kota dalam mendistribusikan logistik. Andini. Kemudian antisipasinya jika untuk misalnya menembus daerah-daerah terpencil, apa yang akan dilakukan KPU Sulsel? Ya, Andini, seperti yang saya katakan, dari 24 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan, 3 diantaranya merupakan kabupaten yang memang menurut KPU Sulawesi Selatan ini menemukan sejumlah kendala-kendala dalam pendistribusian logistik. Nah, untuk langkah antisipasi dari KPU Sulsel memang telah melakukan langkah taktis dan antisipasi dalam menghadapi kendala di 24 kabupaten kota di Sulawesi Selatan ini. KPU Sulawesi Selatan berencana akan melakukan upaya distribusi logistik melalui jalur udara yakni dengan menggunakan helikopter demi menembus daerah terpencil atau daerah yang terisolir di wilayah Kabupaten Luwu yang disinyalir sulit dijangkau lewat jalur konvensional dan keterbatasan akses telekomunikasi. Sementara untuk di wilayah kepulauan seperti di wilayah Kabupaten Pangkajene Kepulauan dan Kabupaten Kepulauan Selayar, KPU Sulsel melalui KPU tingkat kabupaten kota terlebih dahulu melakukan distribusi awal menggunakan kapal motor dengan menggunakan jalur laut. Dan upaya-upaya ini memang ditempuh demi mengantisipasi kondisi cuaca yang sulit diprediksi serta gelombang tinggi. Kemudian Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Selatan bagian divisi logistik Syarifuddin Jurdi mengatakan bahwa sudah ada langkah antisipasi yang akan dilakukan oleh KPU untuk kemudian menghadapi kendala distribusi logistik guna menembus wilayah yang terisolir atau terpencil. Kemudian sementara untuk menutupi kekurangan logistik keperluan pemilu lainnya, salah satu formulir dan surat suara yang rusak, KPU Sulawesi Selatan telah mengajukan pergantian melalui KPU Republik Indonesia. Dan berikut kita ikuti pernyataan selengkapnya dari Komisioner KPU Sulawesi Selatan Divisi Logistik Syarifuddin berikut ini. Kalau menggunakan jalur konvensional naik ojek mungkin agak berat. Nanti kita rencana mengantisipasi dengan jalur udara misalnya. Jadi ada antisipasi yang kami lakukan untuk memastikan bahwa logistik pemilu itu sampai di TPS-TPS yang ada. Ya, Andini, walaupun KPU Sulawesi Selatan menemukan sejumlah kendala-kendala dalam melakukan upaya distribusi logistik, namun KPU Sulsel akan mengoptimalkan penyaluran distribusi logistik jelang 17 April 2019 mendatang. Demikian, Andini. Kita ke Sheila, bagaimana proses distribusi logistik di Lok Sumawe? Iya, Andini, Komisi Independen Pemilihan Kota Lok Sumawe telah memindahkan sebanyak 1.785 kotak surat suara dari gudang logistik KIP Lok Sumawe ke Aula Islamic Center Lok Sumawe sebelum disalurkan ataupun didistribusikan ke desa-desa yang ada di Lok Sumawe.
pada tanggal 16 April mendatang. Pemindahan logistik ini dilakukan KIP setempat untuk mempermudah membagikan atau mendistribusikan logistik ke tiap kecamatan. Logistik dan surat suara serta formulir C1 yang ada di Aula Islamic Center nantinya akan dibagikan di 3 kecamatan, di antaranya Kecamatan Muara 1, Kecamatan Banda Sakti, dan Kecamatan Blangbangat. Dan sedangkan untuk Kecamatan Muara 2 tetap digudangkan KIP Kota Lok Sumawe. Dan hal ini tentunya dilakukan untuk memastikan kelengkapan logistik dan memudahkan pendistribusian pada 16 April ke setiap desa yang ada. Andini. Kemudian bagaimana dengan kekurangan surat suara, apakah sudah dilengkapi dan juga didistribusikan? Ya, memang sampai saat ini Andini dan pemirsa masih ada kekurangan surat suara di mana Komisi Independen Pemilihan Aceh mencatat ada sebanyak 70.000 lebih kekurangan surat suara, dan ini belum termasuk dari 2 kabupaten yaitu Aceh Barat dan juga Nagan Raya yang masih disortir ulang. Dan jumlah ini diketahui dari proses pelipatan dan penyortiran surat suara yang sudah dilakukan sebelumnya. Dan dari jumlah kekurangan surat suara ini sudah dilaporkan ke KPU RI dan sebagian diantaranya sudah mulai diproses, sebagian diantaranya sudah mulai masuk dalam tahap percetakan, kemudian juga sebagian sudah dalam tahap pengepakan atau pengemasan, dan juga ada yang akan didistribusikan langsung pada hari Rabu. Diperkirakan sudah akan tiba sebagian untuk kotak suara dari beberapa kabupaten, dan nantinya untuk menghemat waktu nanti untuk pendistribusian surat suara nanti akan langsung tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda dan kemudian langsung dijemput oleh perwakilan KIP dari kabupaten kota yang menerima itu surat suara tersebut. Dan total surat suara yang dipersiapkan yaitu sesuai jumlah daftar pemilih tetap ditambah 2%, sementara surat suara untuk daftar pemilih tambahan dan daftar pemilih khusus ini diambil nantinya dari sisa surat suara yang tersisa jika ada DPT yang tidak memilih. Demikian Andini. Sheila Aditya, dan sebelumnya ada Sabda Role, rekan-rekan terima kasih.